Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7A ingin menampilkan video tentang asam amino yang beranggotakan saya Isbiarisa, saya Risa Lawati, dan saya Adinda Asmara Putri. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan asam amino dalam kehidupan sehari-hari. Objek atau sampel yang diamati, yang pertama ada bayam, yang kedua ada tomat, ketiga ada kacang tanah, dan terakhir ada tahu. Prosedur proyek. Pertama, carilah dan pahami materi mengenai asam amino. Kedua, temukan bahan pangan yang memiliki kandungan asam amino. Ketiga, amati kemudian rekam bahan pangan tersebut. Dan yang terakhir adalah edit video yang telah didapat semenarik mungkin. Materi singkat. Asam amino merupakan unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino merupakan bagian struktur protein dan menentukan banyak sifat penting. Bagaimana sih kandungan asam amino dalam bahan pangan tersebut? Untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita lihat video berikut ini. A. Bayam. Bayam merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang banyak ditanam dan dikembangkan di Indonesia. Sayur ini seringkali diolah menjadi berbagai macam makanan. Bayam merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K1, vitamin B9, zat besi, kalsium, potasium, magnesium, vitamin B6, vitamin E, tinggi akan protein dan mengandung banyak asam amino. B. Tomat. Tomat adalah buah yang kaya akan serat. Tomat juga banyak mengandung nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, potasium, fosfor, magnesium, kalium, protein, serta asam amino yang baik bagi tubuh. Tomat mengandung antioksidan berupa likopen yang baik untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran beberapa jenis kanker. C. Kacang tanah. Kacang tanah merupakan jenis buah kering yang memiliki biji tunggal, cangkang keras, dan sekam pelindung. Kacang tanah ini kaya akan asam amino dan protein. Dengan kandungan protein 26-28% konsumsi kacang tanah sekali makan atau 25 gram dapat memberi sumbangan protein 12% dari angka kecukupan gizi atau AKG per hari. Kadar protein kacang tanah lebih tinggi daripada telur, susu, dan daging. D. Tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Di dalam 100 gram tahu bisa mengandung 8 gram protein yang bagus untuk asupan harian. Walaupun tahu merupakan produk nabati, asam amino esensial yang terkandung dalam tahu ini setara dengan daging. Ada 9 asam amino esensial yang jumlahnya setara dengan daging. Ciri-ciri asam amino. Yang pertama, semua asam amino mempunyai C asimetris, kecuali glisin. Oleh karenanya, semua asam amino kecuali glisin mempunyai pusat chiral. Kedua, asam amino dapat membentuk ion dipolar atau Zwitter ion. Yang ketiga, semua asam amino dapat bersifat sama atau basa atau bersifat amphoter. Klasifikasi asam amino. Berdasarkan kepolaran alkilnya, asam amino dapat digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu asam amino nonpolar, alipatik, asam amino aromatik, asam amino polar, tidak bermuatan, asam amino bermuatan positif, dan asam amino bermuatan negatif.
Reaksi kimia asam amino mencirikan gugus fungsional yang terikat pada asam amino, yaitu gugus karboksil, gugus amino, dan gugus alkilnya. Gugus aminonya dapat memberikan reaksi asetilasi. Gugus karboksil dapat memberikan reaksi esterifikasi, dan gugus alkilnya dapat memberikan ligase, liase, oksidasi reduksi, dan lain-lain. Beberapa reaksi khas asam amino adalah reaksi ninhidrin, reaksi 1-fluoro, 2,4 dinitrobenzen, reaksi pembentukan polipeptida, reaksi Dancy klorida, reaksi Edman, reaksi Bada-Schiff, reaksi gugus R, reaksi Milon. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup. Yang kedua, asam amino memiliki sifat ciri-ciri seperti C asimetris dan pusat kiral. Zwitter ion bersifat asam atau basa atau amfoter. Dan yang terakhir, semua bahan pangan yang ada di sampel seperti bayam, tomat, kacang tanah, dan tahu mengandung protein. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.